pagi adik-adik. Pagi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bilangan, tapi lebih ke sifat operasi hitung pada bilangan bulat dan pecahan. Nah, karena kemarin adik-adik mereka sudah menerima atau sudah mendapat mata pelajaran pas masuk ke sekolah tentang bilangan bulat. Nah, sebelum kakak masuk ke dalam materi, kakak mau bertanya, operasi apa saja yang ada pada bilangan bulat dan pecahan yang adik ketahui? Yang mau menjawab bisa angkat tangan. Operasi pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian. Nah, betul sekali yang dijelaskan oleh teman kalian bahwa operasi yang ada pada bilangan bulat itu ada. Yang pertama itu operasi penjumlahan, yang kedua ada operasi pembagian, pengurangan, yang ketiga ada operasi perkalian, dan yang keempat itu ada operasi pembagian. Nah, pada operasi yang keempat ini, kita akan mempelajari sifat-sifat apa saja yang ada pada operasi ini tentang bilangan bulat. Nah, untuk yang pertama, untuk operasi penjumlahan, kita akan mempelajari sifat-sifatnya. Yaitu yang pertama, ada sifat yang pertama untuk operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, pada operasi penjumlahan bilangan bulat ini berlaku sifat komutatif dan sifat asosiatif. Ada yang tahu apa itu sifat komutatif? Baik. Nah, sifat asosiatif jadi adik-adik, sifat asosiatif itu sama dengan pengelompokan. Yaitu sama dengan pengelompokan. Nah, misalnya A ditambah dengan B tambah dengan C itu sama dengan A tambah dalam kurung B ditambah dengan C. Nah, contohnya, diberikan soal, misalnya hitunglah nilai dari dalam kurung 6 ditambah 2 tutup kurung ditambah dengan C ditambah dengan 3 sama dengan 6 ditambah buka kurung 2 ditambah 3. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sifat asosiatif ini bersifat pengelompokan. Kita akan mengelompokkan angka-angka yang ada di sini. Misalnya, ini sudah dikelompokkan. 6 dan 2 itu sudah satu kelompok. Sedangkan 2 dan 3 ini sudah satu kelompok. Nah, ketika kita jumlahkan 6 ditambah 2 ditambah 3 itu sama hasilnya dengan 6 ditambah dalam kurung 2 ditambah 3. Nah, misalnya 6 ditambah 2 ditambah dengan 3. 6 tambah 2 berapa? 8. Ditambah dengan 3 11. Nah, di sini sudah mendapatkan nilainya adalah 11. Nah, untuk yang kedua ini yaitu 6 ditambah buka kurung 2 ditambah dengan 3 tutup kurung. Nah, 6 2 ditambah 3 itu berapa? 5 ditambah dengan 6 11. Nah, di sini adik-adik bisa melihat bahwa sifat asosiatif itu sama hasilnya. 6 ditambah 2 ditambah dengan 3 itu sama hasilnya dengan yang
di sini 6 tambah dalam kurung 2 ditambah 3. Bagaimana adik-adik? Paham? Paham. Kita masuk pada sifat yang kedua, yaitu sifat ini masih di operasi penjumlahan. Sifat yang kedua itu ada sifat komutatif. Nah, sifat komutatif ini dia sama dengan pertukaran. Dia kita menukar misalnya 1 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 1, itu nilainya sama juga, sama dengan seperti ini. Nah, untuk sifat komutatif pada penjumlahan berlaku A ditambah dengan B itu sama dengan B ditambah dengan A. Contohnya ini 11 ditambah dengan 5 itu sama dengan 5 ditambah dengan 11. Nah, kita jumlah apakah nilai yang di sini dengan di sini itu sama atau tidak. Nah, kita jumlahkan 11 ditambah 5 itu berapa? 16. Ya, kita lihat lagi untuk yang kedua 5 ditambah dengan 11 itu berapa? 16. Jadi apakah sifat komutatif ini tetap sama atau tidak? Nilai sebelah kanan dan sebelah kirinya sama toh? Iya. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya? Paham atau masih atau saya terlalu cepat? Sudah paham. Dan yang lain kira diam-diam. Yang lain Paham. betul? Atau saya terlalu cepat ya? Tidak. Oke, kita masuk pada operasi yang kedua nih, yaitu operasi pengurangan. Nah, ada operasi pengurangan, dia itu pada pengurangan itu dia menggunakan sifat yang tertutup. Misalnya di sini dia menggunakan sifat yang tertutup. Jadi adik-adik, untuk operasi pengurangan bilangan bulat dia bersifat tertutup karena ketika dikurangi akan selalu hasilnya itu akan selalu bilangan bulat juga. Nah, pada sifat operasi yang tertutup, operasi pengurangan ini yang sifat tertutup itu berlaku A dikurangi B sama dengan A tambah dalam kurung min B. Contohnya jadi adik-adik, untuk operasi pengurangan ini berlaku sifat tertutup karena pada sifat tertutup ini jika dikurangi pengurangan bilangan bulat akan selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Ya, pada sifat yang tertutup ini berlaku A dikurangi B itu sama dengan A ditambah dengan min B. Nah, contoh dari sifat tertutup ini, contohnya 6 dikurangi dengan 4 itu sama dengan 6 tambah dalam kurung 4. Nah, contoh seperti ini agar kita mudah untuk menyelesaikannya, maka kita bisa menggunakan garis bilangan. Adik-adik mereka sudah mendapatkan garis bilangan toh. Nah, misalnya kakak menggambar garis bilangan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Di sini ada min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 dan min 6. Nah, dari soal tersebut 6 dikurangi dengan 6 ditambah min 4. Nah, misalnya saya mempunyai permen ada 6 toh. Nah, saya kasih dia adik mereka yang 4 ini. Kita start dari sini. Misalnya permen saya tadi ada 6 toh.
dari sini ke angka 6. Nah, ini adalah permen saya. Kemudian permen yang saya miliki ini saya berikan ke adik-adik, mereka ada 4 permen. Dia akan menuju ke sebelah kiri. Dari angka 6 ini dia ke sebelah kiri sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini dia berhenti di 2, positif 2, sehingga hasil dari 6 ditambah min 4 itu adalah 2, bukan 4, 2. Nah, sampai di sini adik-adik ada yang masih bingung kenapa bisa seperti ini? Ada yang mau bertanya? Oke, kita masuk pada sifat yang ketiga. Nah, pada sifat yang ketiga ini untuk operasi perkalian. Jadi pada operasi perkalian bilangan bulat ini dia juga berlaku sifat komutatif. Itu sama dengan yang pertama tadi pada operasi penjumlahan yang berlaku sifat komutatif. Nah, di perkalian juga dia berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif. Sifat komutatif itu sama dengan pertukaran. Dia sama tadi dengan yang ada di penjumlahan itu. Misalnya A dikali B sama dengan B dikali dengan A. Nah, contoh. Contohnya itu ini 6 dikali dengan 3 itu hasilnya akan sama. 3 dikali dengan 6. 6 dikali 3 berapa? 6 kali 3 berapa? 6 kali 3 18. Itu akan sama hasilnya dari 3 kali 6. Nah, 3 kali 6 ini sama dengan berapa juga? 18. Jadi, untuk operasi perkalian ini berlaku sifat komutatif seperti yang ini. Kita masuk pada sebelum kita lanjut, saya mau bertanya, di sini ada yang tidak paham? Ada yang belum paham? Paham. Nova? Paham. Novi. Nova dan Novi. Kita masuk pada sifat yang ketiga. Keempat. Tidak, masih di sifat kedua. Operasi perkalian. Oke. Sekarang kita akan masuk pada operasi perkalian. Kita akan masuk pada operasi pada sifat distribusi. Sifat distributif atau penyebaran. Pada sifat distributif ini berlaku juga A dikali dengan dalam kurung B ditambah C tutup kurung itu sama dengan sifat penyebaran ini itu sama dengan kita kali masuk. Misalnya A dikali B dalam kurung A dikali B tutup kurung itu tambah A dikali dengan C. A dikali dengan C. Nah, contohnya ini 5 dikali dengan dalam kurung 4 ditambah dengan 7.
tutup kurung. Nah, untuk mengerjakan yang ini, kita bisa lihat dari sifat yang tadi, yang kakak sudah jelaskan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa mengerjakan dengan cara sama dengan dalam kurung 5 dikali dengan 4. 5 dikali 4, tutup kurung, tambah 5 dikali dengan 5 dikali 7. Nah, dari cara kerja seperti ini kita bisa mengatakan sama dengan 5 dikali 4 berapa? 20 ditambah 5 dikali 7 berapa? 35. Kita sudah dapat hasil dari 5 kali 4 dan 5 kali 7. Kita masuk pada kita menjumlahkan 20 ditambah dengan 35 itu hasilnya adalah 50. Nah, 55. Jadi untuk sifat distributifnya ini jika kita menemukan soal yang hampir sama seperti ini, misalnya diberikan soal hanya seperti ini saja. Misalnya contoh lain itu kita diberikan contoh soal lain 2 dikali dengan dalam kurung 9 dikali dengan 9 tambah 6. Ini jika kita menemukan soal-soal seperti ini, adik-adik bisa menggunakan cara yang seperti ini. A dikali B dalam kurung B ditambah C itu sama dengan A kali B tambah A dikali dengan B. Nah, dari contoh yang seperti ini, ada yang mau kerjakan, yang mau maju kerja? Yang mau maju kerja bisa angkat tangan. Sudah? Bisa? Ada yang mau maju kerja? Jadi untuk menyelesaikan jika kita temukan soal seperti ini, cara kerjanya itu sama dengan yang ini. 5 dikali 9 dalam kurung 2 dikali dengan 9 tambah ini 2 dikali dengan 6 dalam kurung 2 dikali dengan 6 sama dengan 2 kali 9 berapa? 18. Yang lain teman perkalian. 2 dikali 6 12. 18 ditambah 2 berapa? Berapa? 30. Nah, jadi hasil dari 2 dikali dalam kurung 9 ditambah 6 tutup kurung itu hasilnya adalah 30. Bagaimana? Ini ada yang belum paham dari kedua contoh yang kakak berikan? Dino mau bertanya? Ada yang belum? Kalau belum paham tanya saja. Nanti kakak jelaskan ulang. Tidak apa-apa. Mau bertanya? No. Dia kali masuk. Dan misalnya kita buat soal yang begini toh. Soal yang begini sih, 2 dikali dalam kurung 9 tambah 6. Nah, misalnya diberikan soal, hitunglah hasil perkalian dari 2 dikali dalam kurung 9 ditambah 6. Hasilnya ini dia tanya dia punya hasil, bagaimana cara kerjanya. Dari contoh soal ini ada yang mau bertanya? Kakak kasih waktu bertanya. Kalau belum paham boleh tanya biar bisa jelaskan. Bagaimana di Maya? Mau bertanya? Dari 2 contoh soal ini. Ayo. Yang di sebelah sini ada yang suruh catat. Sekarang karena dari kedua contoh
yang kakak paparkan adik-adik tidak ada bertanya, maka kita lanjut pada operasi yang keempat, yaitu operasi pembagian. Nah, jadi adik-adik, pada operasi pembagian ini, operasi pembagian ini dia inverse atau kebalikan dari perkalian. Dia kebalikan dari perkalian. Jadi sifat-sifat yang ada di perkalian ini dia berlaku juga pada operasi pembagian. Misalnya pada operasi komutatif atau distributif. Pada operasi pembagian ini, misalnya karena dia itu kebalikan dari perkalian, maka misalnya kita diberikan soal 30 dibagi dengan 5. Nah, 30 dibagi dengan 5 itu hasilnya berapa? 30 dibagi dengan 5. Perkalian berapa yang jika dikali 5 hasilnya itu 30? 5 dikali berapa yang jika dijumlahkan hasilnya itu 30? 5 kali 6. Pintar. Jadi 30 dibagi 5 itu hasilnya adalah 6. Nah, dari materi yang kakak paparkan tadi dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan yang terakhir operasi pembagian, kakak mau bertanya, apakah adik-adik paham? Ada yang paham? Paham. Betul. Kalau begitu kakak mau bagi adik-adik dalam bentuk kelompok. Karena sudah paham, kakak mau latih bagaimana sampai di mana pemahamannya adik-adik mereka. Ini 4 orang. 4 orang bentuk kelompok, duduk 4 orang. Nanti selesaikan soalnya dari soal ini, nanti adik-adik mereka bisa tulis jawabannya di bawah. Duduk 4 orang tuh, bentuk kelompok tuh. Ini Adi Nova, ini. Duduk bentuk kelompok tuh. Ya. Bentuk kelompok. Silakan adik kerjakan contoh soal, latihannya. Bentar, perwakilan dari setiap kelompok maju untuk menulis hasil jawabannya di sini. Jawabannya boleh tulis di bawah di sini. Jawabannya nanti kertasnya dikunci. Silakan mengerjakan, tulis jawaban di bawah. Dari soal latihan adik-adik ini sesuaikan dengan yang kakak jelaskan tadi. Karena apa yang kakak jelaskan tadi itu sesuai dengan soal latihan yang diberikan adik-adik.
Kerjasama karena sudah dibagi dalam bentuk kelompok, berarti kita bekerja sama-sama, bukan kerja sendiri-sendiri. Baik kita sebentar pada saat pengerjaan kita paham sama-sama juga.
Bagaimana, ada kelompok yang sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Yang mau mengerjakan soal nomor 1 silahkan maju. Siapa yang mau kerja nomor 1? Lu. Yang nomor 2 sebentar mungkin yang kelompok ini yang mau dicek. Saya. Jadi untuk teman-teman yang lain bisa perhatikan pengerjaan dari teman kalian yang mengerjakan di papan. Nanti kalau ada yang masih bingung atau ada yang mau bertanya kenapa bisa hasilnya seperti ini, nanti bisa tanya. Silakan Adi Novi jelaskan ke teman-teman kenapa bisa mendapatkan hasil seperti ini, menghadap ke teman-teman dan jelaskan. Ini teman-teman yang lain bisa perhatikan ke depan pengerjaan dari teman kelompok yang lain. Teman-teman semuanya perhatikan di papan. Enam kali buka kurung 4 tambah 8 tutup kurung sama dengan 6 kali 4 tutup kurung tambah buka kurung 6 kali 8 tutup kurung. Jadi sama dengan 6 kali 4 hasilnya 24. Jadi tambah 6 kali 8 hasilnya 48. 24 tambah 48 hasilnya 72. Bagaimana teman-teman ada yang bertanya? Bagaimana teman-teman ada yang ingin bertanya? Dari penjelasan teman kalian ada yang mau bertanya? Yang soal nomor 1 ada yang mau bertanya? Bagaimana, sudah paham? Sudah, Adi Nova. Silakan dulu ke dulu. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat teman kelompok ini. Oke, kelompoknya di Nova. Mas Adi Nova.
dari kelompoknya Adi Nova. Ini pakai spidol, bukan pen. Tulis nomor 2 di sini. Nanti sebentar Adi jelaskan seperti kelompok yang sama tadi. Perhatikan teman kelompok yang lain, perhatikan teman kalian yang kerja, supaya sebentar kalau ada yang kalian belum paham, kalian yang lain perhatikan di depan. Silakan Okta jelaskan ke teman-teman yang lain supaya mereka bisa paham kenapa di Okta bisa dapatkan 18. Jelaskan. 27 kurang 9 sama dengan 27 tambah min 9 buka kurung min 9 tutup kurung sama dengan 18. Nah, soalnya bagaimana teman-teman yang mau bertanya? Bagaimana teman-teman ada yang mau bertanya? Bagaimana, ada yang sudah paham? Sudah? Sudah. Oke, silakan duduk Okta. Tepuk tangan buat kelompoknya Okta. Jadi pengerjaan dari hasil pekerjaannya kalian ini semua benar. Jadi pemahaman kalian sudah sangat baik. Jadi dari teman kelompok misalnya kelompoknya Novi tadi pengerjaan nomor 1 ini sudah tepat jawabannya, dan nomor 2 juga sudah sangat tepat. Untuk hari ini materi kita sampai di sini, dan minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi yang baru. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kakak minta untuk Adi Novi pimpin kita untuk Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami dari awal aktivitas kami